Halo, kami dari Farmasistikes Medisra Indonesia, penugasan UTS dan UAS Kegawat Daruratan topik keracunan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Husnul Khotimah, Irliana Alfiani Indrianingsih, Kevin Septianto, Ratna Wulandari, dan Stefani. Kejadian gawat darurat dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang membutuhkan pertolongan segera. Karena apabila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera, maka dapat mengancam jiwanya atau menimbulkan kecacatan. Keadaan gawat darurat terjadi ketika keadaan seseorang yang mengalami henti nafas, henti jantung, tidak sadarkan diri, kecelakaan, cedera, misalnya patah tulang, stroke, kejang, keracunan, dan korban bencana. Salah satu kejadian gawat darurat yang juga mengancam nyawa manusia adalah keracunan makanan. Keracunan makanan yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan kimia. Atau makanan yang mengandung racun. Makanan terkontaminasi oleh bahan kimia seperti timah atau seng, beberapa jenis jamur, dan ikan tertentu juga beracun jika dimakan. Tanda dan gejala keracunan pangan. Yang pertama, keracunan jamur. Beberapa jenis jamur umumnya mengandung zat muskarin. Ini akan menimbulkan gejala mual, keluar ludah banyak, muntah, sakit perut, diare, sesak napas, sakit kepala, kunang-kunang, sampai syok dan meninggal. Keracunan jengkol. Keracunan jengkol dapat menimbulkan gejala perut sakit sekali, tidak bisa kencing atau bisa kencing tetapi keluar darah. 3. Keracunan tempe bongkrek. Gejala keracunan bervariasi, mulai dari mual, muntah, sakit perut, kejang, dan meninggal. Yang keempat ada keracunan singkong, biji kacang koro, dan umbi-umbian tertentu. Pertolongan pertama, keracunan makanan non-korosif agent yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dengan mengupayakan penderita untuk memuntahkan zat atau makanan yang telah dikonsumsi. Yang kedua, memberikan minuman susu. Yang ketiga, minum segelas air yang telah dicampur dengan 1 sendok teh garam dan berikan minuman teh pekat. Yang keempat, minum air putih yang banyak untuk mengganti cairan yang hilang akibat muntah dan diare. Jika korban yang dengan koma dan bersuara seperti mendengkur, tindakan yang dapat dilakukan ialah: yang pertama, tidurkan terlentang dengan kepala dimiringkan. Yang kedua, bersihkan jalur nafas termasuk mulut, hidung, dan bagian belakang mulut dari lendir, muntahan, ludah, dan sisa racun jika ada. Yang ketiga, kirim segera ke rumah sakit sambil terus menolong pernafasannya. Jika pasien mengalami gejala hiperaktivitas dan delirium ribut, yang pertama, lindungi penderita dari trauma fisik seperti jatuh, memukul, dan merusak sekitarnya. Yang kedua, kirim segera ke rumah sakit. Jika pasien mengalami syok, yang pertama, tidurkan dengan kepala lebih rendah. Yang kedua, sambil dilakukan pertolongan pernapasan, segera dikirim ke rumah sakit terdekat. Jika pasien mengalami kejang-kejang sakit, pertama, lakukan pertolongan dengan sedikit mungkin merangsang korban dengan manipulasi rangsang sinar cahaya. Yang kedua, kirim segera ke rumah sakit. Dapat juga terjadi pada usaha bunuh diri atau pembunuhan atau bahkan kecelakaan di mana meminum obat, keracunan makanan tertentu, menelan bensin, menelan cat, dan lain sebagainya. Langkah yang dapat dilakukan: pertama, tidurkan korban terlentang dengan kepala miring. Kedua, lakukan usaha untuk memuntahkan dengan menyentuh dinding belakang faring. Jangan lakukan ini pada keracunan bahan-bahan korosif dan korban tidak sadar diri atau delirium ribut.
Yang ketiga, beri bahan absorben seperti arang aktif noritus bubuk. Yang keempat, kirim segera ke rumah sakit beserta tempat bahan yang dicurigai muntahannya. Dalam menyelamatkan pasien yang keracunan, penting bagi kita untuk sigap dan tidak panik. Dengan tenang, maka kita dapat melaksanakan pertolongan pertama dengan benar dan baik. Dalam penata laksanaan keracunan secara farmakologi, yang paling utama adalah pemberian rehidrasi koreksi elektrolit, obat-obatan anti diare dan antiemetik, dan pemberian antibiotik. Pemberian rehidrasi koreksi elektrolit seperti cairan elektrolit seperti natrium dan kalium atau oralit untuk mengembalikan keseimbangan cairan elektrolit yang ada di tubuh yang hilang karena diare. Pemberian rehidrasi elektrolit tidak memberhentikan diare tetapi mengganti cairan tubuh yang hilang bersama feses. Pemberian cairan elektrolit bisa diberikan dalam bentuk serbuk untuk dilarutkan dan diminum perlahan-lahan, dan dapat juga diberikan melalui infus. Penggunaan obat anti diare untuk memadatkan feses yang cair akibat keracunan. Pemberian anti diare dengan kandungan kaofektage dan aluminium hidroksida atau magnesium seperti gas renal dapat mengurangi efek samping pada usus besar. Pada kasus keracunan yang parah, dapat diberikan antibiotik seperti ciprofloxacin dan cefotaxime dapat diberikan untuk infeksi gram positif dan negatif. Sekian video pemaparan tindakan kegawat daruratan pada kasus keracunan dari kelompok kami. Terima kasih.